dengan ikan. Jadi pada waktu yang sangat singkat ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan permasalahan narkoba, khususnya di Aceh. Tahun 2015, pemerintah Indonesia melalui Bapak Presiden Joko Widodo mengeluarkan satu pernyataan yang sangat mengejutkan kita semua, bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Berdasarkan laporan dari Kepala BNN ketika itu, Bapak Budi Waseso, bahwa jumlah penyalahguna narkoba ketika itu sudah mencapai hampir 5 juta jiwa. Dan setiap hari yang meninggal orang Indonesia karena narkotika itu 30 sampai dengan 40 orang setiap hari. Kemudian itu sudah 6 tahun yang lalu. Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dan sampai saat ini sudah tahun 2021, ternyata pernyataan darurat narkotika itu belum dicabut. Artinya bangsa Indonesia, termasuk Aceh, sampai saat sekarang ini masih berada dalam kondisi darurat narkoba. Sekarang kita lihat Aceh. Berdasarkan laporan Kepala BNN Provinsi Aceh beberapa waktu yang lalu, bahwa jumlah prevalensi penyalahguna narkotika di Aceh sudah mencapai angka 82.000 jiwa yang terlibat dengan narkotika, dan itu harus direhabilitasi. 2 tahun sebelumnya angka penyalahguna itu 73.000. Artinya dalam kurun waktu 2 tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Ini kondisi yang sangat mengerikan. Kemudian secara nasional, peringkat ranking Aceh berada di urutan ke-6 penyalahguna narkotika. Kalau ganja, jenis ganja kita insya Allah nomor 1. Tapi kalau yang narkoba lain dan keseluruhannya kita berada di peringkat ke-6. Berapa tahun lalu kita berada di peringkat ke-12. Ada apa ini dengan Aceh? Aceh negeri syariat Islam, Aceh serambi Mekah, tapi begitu mudahnya narkotika masuk ke Aceh. Begitu banyaknya sekarang korban-korban penyalahguna narkoba yang terjadi di Aceh. Kami juga punya tapanti rehabilitasi narkoba, namanya Yayasan Kais Asana Aceh. Sekarang kami sedang merehabilitasi anak Aceh yang berusia 12 tahun sudah kena narkoba. Dan yang paling tua sekarang yang sedang kami rehabilitasi usianya 64 tahun. Bayangkan usia 12 tahun anak Aceh sudah kena narkoba, dan yang umur 64 tahun pun ada yang kena narkoba orang Aceh. Ini kondisi yang sangat mengerikan, sangat menyedihkan bagi kami. Untuk itu saya ingin mengajak ke seluruh jamaah di waktu yang sangat singkat ini, mari sama-sama kita semua bersatu, kita bergandeng tangan. Jumlah penyalahguna itu 82.000. Jumlah kampung di Aceh itu totalnya 6.600. Berarti setiap kampung sudah ada penyalahguna narkotika. Setiap kampung. Ini tidak bisa bekerja sendiri Bapak Polisi. BNN tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Di sini dituntut peran kita dari masyarakat. Peran kita dari seluruh jamaah. Aceh sudah mengeluarkan kanun narkotika. Kanun nomor 8 tahun 2018. Isi dari kanun tersebut adalah mengajak seluruh stakeholder, termasuk masyarakat, untuk berperan dalam menanggulangi permasalahan narkotika, termasuk jamaah, termasuk tempat ibadah, termasuk daya, termasuk tempat-tempat pendidikan, dan termasuk juga hotel dan semua. Itu wajib melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Ada 3 solusi yang ingin kami sampaikan, bagaimana cara kita memutuskan ketiga mata rantai penyalahgunaan narkoba. Kenapa narkotika itu banyak masuk ke Aceh? Dari berbagai penjuru, dari laut, udara, darat. Paling banyak masuk sekarang melalui jalur-jalur pantai. Banyak sekali pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di sepanjang pantai Aceh, dan itu sulit dideteksi. Hanya masyarakat setempat yang tahu bagaimana lokasi tersebut. Itu sulit sekali dijangkau kalau kita tidak berada di situ. Narkoba tinggi di Aceh karena permintaannya tinggi. Kalau kita mengacu kepada hukum ekonomi, ketika permintaan tinggi, otomatis suplai narkoba dari luar itu juga tinggi. Ini satu mata rantai yang harus kita putuskan. Bagaimana kita memutuskan mata rantai supaya narkoba itu tidak tinggi masuk ke Aceh? Yaitu tugasnya Bapak Polisi, BNN, Bea Cukai, dan lembaga-lembaga terkait lainnya yang mempunyai kewenangan untuk menangkap, untuk memberantas, untuk menghukum mereka yang memasukkan narkoba ke Aceh. Itu satu mata rantai yang harus kita putuskan.
Suplai narkoba dari luar Aceh ke Aceh harus diputuskan dengan cara diberantas, dengan cara ditangkap, penegakan hukum yang semaksimal mungkin. Itu pertama. Kemudian mata rantai kedua yang harus kita putuskan adalah kalau ada saudara-saudara kita, sanak famili kita yang sudah terlanjur menjadi korban penyalahguna narkoba, ini harus kita bantu dengan cara direhabilitasi. Dengan cara kita bawa mereka untuk direhabilitasi. Dan tentu tidak mudah ketika kita mengajak mereka yang sudah terlibat dengan narkoba untuk kita rehabilitasi, itu sangat sulit. Tapi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu semua jamaah berkenan, setelah nanti forum ini kita bisa berdiskusi, kami siap membantu untuk bagaimana caranya membawa korban penyalahguna narkoba itu untuk mau direhabilitasi. Itu mata rantai kedua yang harus kita putuskan. Kalau dia tidak direhabilitasi, maka dia akan pakai narkoba terus. Kalau dia pakai terus narkoba, otomatis permintaan narkoba di Aceh itu makin tinggi. Itu mata rantai yang kedua. Kemudian mata rantai ketiga yang harus kita putuskan, bagaimana caranya supaya narkoba itu tidak bertambah di Aceh. Orang yang belum kena narkoba jangan sampai kena narkoba. Saya dan seluruh jamaah di sini merupakan sasaran dari bandar-bandar narkotika. Kita yang belum kena narkotika itu akan menjadikan sasaran mereka, supaya suatu saat dalam kondisi bagaimanapun kita akan menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Contoh yang tadi saya sampaikan, umur 12 tahun, seharusnya dia masih bermain, dia dengan keluarga, seharusnya dia tidak terjerumus dalam penggunaan narkoba, tapi sekarang terjadi. Dan dia ada di tempat rehabilitasi kami. Kemudian umur 64 tahun, bayangkan, sudah sangat dekat dia dengan ajal. Kalau kita lihat standar umur seseorang itu, tapi dia terlibat narkoba. Dan sekarang sedang direhabilitasi. Artinya apa? Kita semua di sini tidak aman. Makanya untuk itu kita semua harus bersatu. Kita harus bergandeng tangan. Jadi itu 3 mata rantai yang harus kita putuskan. Yang pertama, suplai narkoba diputuskan oleh pihak kepolisian dan pihak yang berwenang. Kedua, korban narkoba harus segera kita rehabilitasi. Di sini masyarakat punya peran, keluarga punya peran. Tidak mampu sendiri, hubungi pegiat-pegiat anti narkoba. Kalau bapak ibu melapor, tolong anak saya direhabilitasi, itu tidak akan ditangkap. Di sini ada bapak-bapak polisi, dia akan ditangkap. Kecuali anak bapak dan ibu kedapatan ada narkotika di badannya, di kantongnya, itu akan bermasalah dengan hukum. Tapi ketika dia tidak ada, ibu dengan sadar dia kita bawa, tolong anak saya korban narkoba, tolong direhabilitasi. Itu ada undang-undang yang melindungi. Setiap korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi selagi dia tidak bermasalah dengan hukum. Yang ketiga tadi, kita masyarakat umum, jangan sampai kita menjadi pemakai narkoba. Caranya adalah ikuti kegiatan-kegiatan sosialisasi pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba. Ketika ada kegiatan seperti itu di kampung, mohon hadir supaya kita tahu bagaimana perkembangan penyalahgunaan narkoba itu. Saya sering turun ke kampung-kampung, itu susah sekali menggerakkan masyarakat untuk hadir ke balai desa, untuk hadir ke Menasa, mengikuti kegiatan penyalahgunaan narkoba. Artinya kurang kepedulian dari kita sebagai masyarakat. Ketika masalah narkoba masuk sekian ton ke Aceh, 2,5 ton yang baru-baru ini masuk ke Aceh, jaringan Afghanistan, Malaysia, Aceh, kemudian Jakarta, tertangkap di Melabu 1,7 ton. Ya kan, kita saling menyalahkan jadinya. Kita menyalahkan aparat, menyalahkan pemerintah, tapi kita sendiri masyarakat masih kurang kepedulian terhadap permasalahan itu. Jadi saya sekali lagi mengajak ke seluruh jamaah, lihat perkembangan perubahan yang ada pada lingkungan kita. Kalau emang di situ terjadi penyalahgunaan narkoba, silakan melapor. Lapor ke Gecik lapor ke ada Babin Kantipmas di situ. Kemudian ada lembaga-lembaga yang emang bisa membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan narkotika itu. Kalau enggak, kita akan meninggalkan generasi-generasi Aceh yang hancur akhlaknya, generasi-generasi Aceh yang tidak memiliki moral lagi. Kita harus melihat nanti ketika kita meninggal. Sekarang kita oke aman. Ketika kita meninggal, siapa yang akan mendoakan kita di alam kubur? Kalau kita tidak meninggalkan anak-anak yang soleh, bagaimana dia mendoakan kita ketika dia sudah terjebak dengan narkoba? Kemudian kita melihat anak kita sekarang. Ketika nanti anak kita meninggal, cucu kita yang akan mendoakan dia. Bagaimana generasi cucu kita nanti kalau narkoba ini kita biarkan, narkoba ini terus merajalela, tidak akan bisa cucu kita mendoakan anak kita di alam kubur. Jadi kita hanya berpikir, jangan berpikir hanya di dunia ini.
tapi nanti kita akan meninggalkan generasi-generasi yang lemah, generasi-generasi yang tidak memiliki akhlak lagi, generasi-generasi yang tidak memiliki moral. Bagaimana nasib kita nanti di alam kubur? Jadi tidak putus sampai di dunia aja permasalahan ini. Dan kerusakan yang terjadi karena narkotika itu kerusakan permanen. Kerusakan permanen. Otak akan bolong, kemudian susunan saraf pusat juga akan putus. Walaupun dia direhabilitasi, hanya 80% dia bisa pulih. Dia tidak akan bisa sembuh. Istilahnya hanya pulih. Sewaktu-waktu dia bisa kembali lagi menjadi pemakai. Makanya ada yang sampai beberapa kali setelah direhab dia masuk lagi, rehab masuk lagi. Karena emang sudah menjadi kerusakan yang permanen. Untuk itu mari sama-sama kita cegah, pastikan diri kita tidak terkena narkotika, orang di sekitar kita, orang terdekat kita, lingkungan kita, semua kita harus punya kepedulian dengan permasalahan itu. Kalau tidak, kita akan melihat generasi yang hancur, kita akan melihat generasi yang tidak berakhlak lagi, generasi yang tidak bermoral lagi. Sekarang kita sudah lihat perlahan-perlahan bagaimana pendangkalan akidah terjadi, bagaimana anak-anak muda sekarang sudah berperilaku di luar norma-norma agama. Apalagi kita syariat Islam provinsi Aceh, syariat Islam Serambi, Mekah, tapi narkotika sekarang di Aceh sudah sangat merajalela, sudah sangat mengerikan. Kita harus punya tanggung jawab moral. Saya sudah 7 tahun bergerak di bidang permasalahan narkotika. Mari saya siap membantu Bapak Ibu semua. Kalau ada permasalahan narkotika di lingkungannya, silakan melapor. Nanti mungkin setelah tarawih, setelah witir, kita bisa berkomunikasi lebih lanjut. Karena di sini waktunya sangat singkat, susah untuk kita berdiskusi. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga di sisa bulan suci Ramadan ini Allah menurunkan rahmatnya kepada kita, Allah melindungi kita dari berbagai kejahatan, dari berbagai keburukan. Saya mohon maaf dengan segala kekurangan. Terima kasih, saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.